Ada dua orang wanita rebutan anak. Ya, ini anak saya, ini anak saya. Ya. Saudara, waktu itu belum ada tes DNA. Kalau sekarang tes DNA beres. Belum ada, saudara. Oke, bawa itu anak, belah dua saja. Ya, separuh-separuh supaya adil. Ya, langsung saja ibu aslinya berkata, oh jangan, jangan raja Tuanku, dah berikan pada perempuan itu. Ya, saudara. Ya, akhirnya ketahuan mana ibu asli, mana yang palsu. Saudara, saudara lihat, kalau ada hikmat, maka segala masalah, segala persoalan bisa diselesaikan dengan cara saksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Haleluya. Ya, saudara, karunia hikmat itu luar biasa. Lebih dari kesembuhan. Ya, saudara. Lebih dari kesembuhan. Biasanya orang itu kepingin dapat karunia kesembuhan. Ya, tumpah tangan sembuh, tumpah tangan sembuh. Ya, waduh, kalau ada orang seperti itu masuk rumah sakit, rumah sakitnya kosong, saudara. Ya, semua ditumpangi tangan sembuh. Ya, saudara. Tapi hikmat itu lebih daripada kesembuhan, karunia kesembuhan. Sebab tidak semua orang sakit dan tidak tiap hari kita sakit, saudara. Tapi yang pasti tiap hari orang ketemu masalah dan memerlukan jalan keluar, saudara. Ya, sebab itu kita perlu hikmat. Ya, saudara. Ada beberapa ayat yang baik kita baca dalam Amsal pasal 3, saudara. Pasal 3 ayat 13 sampai 18. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18 itu tentang hikmat. Ya. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Puji nama Tuhan. Saudara, orang yang dapat hikmat, saudara, seperti Salomo, saudara ditanya Tuhan, minta apa kamu? Ya, saudara, akhirnya Salomo bilang minta hikmat Tuhan, supaya aku bisa memerintah rakyatku dengan baik. Ya, langsung Tuhan bilang, karena kamu minta hikmat, kamu tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, kemenangan atas musuhmu, saudara. Ya, kamu akan diberi hikmat, tapi juga yang lain akan diberikan kepadamu. Kekayaan, kemuliaan, kehormatan akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, saudara, kalau seorang meskipun dia kaya, ya, diberi kekayaan tanpa hikmat, hartanya cepat habis, betul enggak? Ya, tetapi meskipun saudara modalnya kecil, tapi ada hikmat, ya, maka pasti akan jadi banyak. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, kita perlu hikmat dari Tuhan. Banyak masalah dalam kehidupan, saudara, yang sulit dipecahkan dengan kepandaian kita, saudara, tetapi dengan hikmat semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, haleluya. Ada satu cerita, saudara, ya, seorang dari desa di Jawa Timur ini punya seorang anak jadi pengusaha di Jakarta yang berhasil, yang sukses. Ya, satu hari dia mengunjungi anaknya dengan naik bis. Ya, selama lebih daripada 15 jam baru sampai di Jakarta, saudara. Nah, ketika mau pulang, saudara, anaknya kasihan ya, bapaknya ini jauh-jauh harus naik bis selama hampir 1 hari. Ya. Lalu dia belikan tiket pesawat, saudara. Supaya bapaknya tahu rasanya naik pesawat terbang, saudara. Ya, tentu saja bapak ini senang. Ya, saudara, nah dia akhirnya naik pesawat. Ya, kebetulan dia naik pertama kali, bangkunya masih kosong. Ya. Begitu dia masuk,
Dia lewat, pertama kali lewat kelas bisnis. Padahal tiketnya kelas ekonomi, saudara. Wah, dia lihat kosong masih kosong, ya langsung dia duduk, saudara, di kelas bisnis. Dia pikir naik pesawat itu seperti naik bis, saudara. Siapa yang dulu dapat ya itu haknya. Akhirnya yang punya tempat duduk datang, Pak, ini tempat saya. Bapak tempatnya mana? Oh tidak, saya lebih dulu di sini. Pokoknya yang duduk lebih dulu, ya itu yang berhak. Wah, repot saudara, ya musuh orang seperti ini saudara. Lalu pramugarinya datang, ya ditanya baik-baik, ya dijelaskan baik-baik. Si bapak tanya, kamu siapa? Oh saya bantu-bantu di dalam pesawat ini. Oh kamu ini cuma pembantu ya. Tahu apa kamu? Wah repot saudara ya. Lalu pilotnya datang, memberi penjelasan. Ini bapak tanya, kamu ini siapa? Ya saya yang mengendarakan pesawat ini. Oh kamu sopir ya? Tahu apa kamu? Cuma sopir. Wah, bingung saudara ya, gimana ini caranya? Ya. Tiba-tiba ada seorang bapak dari belakang maju ke depan, membisiki bapak tadi saudara, dibisiki. Tahu-tahu bapak ini langsung berdiri, pindah ke belakang saudara. Orang-orang pada heran, dibisiki apa ini? Pramugarinya tanya, tadi bapak bisik apa? Saya bilang, yang depan itu jurusan Sumatera. Yang belakang jurusan Surabaya. Saudara lihat ya, bedanya kepandaian dan hikmat. Ya, saudara, dengan hikmat semua masalah bisa diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, hikmat datang dari Tuhan. Ya, tadi kita baca Amsal 2:6, Tuhanlah yang memberi hikmat. Haleluya. Juga dalam Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 ya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sumber hikmat itu dari Tuhan, ya, dari firman Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita perlu belajar dari Dia, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Ya, dengan demikian hikmat dari Tuhan akan mengalir sehingga kita bisa mempergunakan setiap hari istimewa dalam keluarga. Kalau kita mau jadi istri yang bijaksana, yang berhikmat, bacalah firman Tuhan. Jadi suami yang berhikmat, bacalah firman Tuhan. Mau jadi orang tua yang berhikmat, bacalah firman Tuhan. Mau jadi anak yang berhikmat, bacalah firman Tuhan. Mau jadi pengusaha yang berhikmat, mau jadi pegawai yang berhikmat, bacalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Satu waktu ada seorang anak sekolah, saudara. Ya, dia iri. Kenapa ya? Kakaknya selalu nilainya baik, ranking pertama, dapat piala. Dia selalu dapat ranking terakhir, saudara. Ya, dia tanya bapaknya, Pak kenapa ya? Kakak kok nilainya baik, saya kok jelek? Bapaknya bilang, ya kamu sih sebenarnya pinter, cuma males. Kamu terlalu banyak nonton TV, ya coba mulai sekarang, batasin nonton TV. Baca firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu. 1 tahun selesai. Kalau ada ayat penting, kamu beri tanda. Nanti kamu lihat, ya kamu akan jadi, nilaimu akan jadi baik. Ya, dia praktekkan, saudara. Ya, dia baca firman Tuhan. Haleluya, saudara. Ya,
setahun selesaikan firman Tuhan, saudara. Alkitab, satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Dan betul saudara, sesudah itu saudara nilainya jadi baik saudara. Oh luar biasa saudara. Ya, kalau kita cinta firman Tuhan, kita diberi hikmat saudara. Haleluya. Ya, kita dapat mengambil keputusan dengan baik, sehingga segala masalah persoalan bisa diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan proklamasi saudara ya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang yang ketiga saudara. Yang ketiga, ya, supaya tadi kita bisa memperkokoh keluarga. Yang pertama, mempergunakan waktu dengan baik. Yang kedua saudara, minta hikmat dari Tuhan. Pimpinan Tuhan saudara. Haleluya. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan saudara. Haleluya. Kehendak Tuhan hanya kita bisa dapat melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, saudara, yang kita putuskan, jangan sampai melawan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya saudara, pasti kita akan mengalami damai sejahtera dalam keluarga kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran saudara, ya kita akan mengalami damai sejahtera. Ada satu ayat, ya saudara, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Mungkin saudara pernah baca ayat itu ya, saudara, kalau tidak salah di dalam kitab Yesaya ya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Puji nama Tuhan saudara. Ya, haleluya. Kalau kita melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, kita akan mengalami damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Ya, saya lupa ayatnya saudara, tapi pasti ada itu. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, ya kita kembali kepada surat Efesus pasal kelima. Efesus pasal kelima saudara. Ayatnya yang ke-18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, haleluya. Saudara, untuk memperoleh keluarga yang kokoh, kita tidak bisa lepas dari karya Roh Kudus. Campur tangan Roh Kudus, saudara. Haleluya. Kita harus selalu hidup dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh, dikendalikan Roh Kudus, saudara. Ya, supaya keluarga kita jadi kokoh. Saudara, kita berperang bukan dengan daging dan darah, kita berperang dengan penguasa-penguasa di udara. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Dan saya percaya, saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Iblis bisa buat rencana apapun juga, saudara. Tapi kita berada di dalam roh, saudara. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang lahir dari Allah, Allah melindunginya. Dan si jahat tidak akan bisa menjamahnya. 1 Yohanes 5 ayat 18, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Sebab itu kita perlu selalu, saudara, dikendalikan Roh Kudus. Sehingga keluarga kita akan jadi kokoh. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudara, apa ciri-cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang dikendalikan Roh Kudus. Kita baca ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini ciri orang yang penuh Roh Kudus, saudara. Selalu ada nyanyian di dalam hatinya. Puji-pujian di dalam hidupnya, saudara. Di mana saja dan kapan saja, saudara. Dia senang memuji-muji Tuhan. Memuliakan Tuhan, haleluya. Dalam situasi apapun juga, saudara, tetap memuji Tuhan. Masalah apapun juga, penyakit apapun juga, dan lain sebagainya, selalu memuji Tuhan, saudara. Mungkin masalahnya besar, tapi dia yakin Yesus lebih besar dari masalah kita. Mungkin kita sedang sakit, tapi kita yakin Yesus lebih besar dari penyakit kita. Amin.
Ada satu nyanyian yang indah, saudara. Yesus lebih besar dari kelemahanku. Yesus lebih besar dari persoalanku. Yesus lebih besar dari kegagalanku. Maha kuasa dialah Allahku. Puji nama Tuhan. Nyanyikan saudara. Ya, haleluya. Kalau saudara sedang gelisah, saudara sedang khawatir, memujilah Tuhan. Amin. Ya seperti pemazmur mengatakan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau takut? Bersoraklah, pujilah Tuhan, bersukacitalah, hai jiwaku, berharaplah kepadanya, bermazmurlah. Ya, paksa saudara, paksa hati kita untuk bermazmur. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini kalah sama burung di udara, saudara ya. Manusia ini kena masalah sedikit sudah takut, sudah khawatir. Kalau burung-burung melihat manusia ini, saudara, kita ini dirasani. Ya. Burung-burung ngerasani kita. Enak kita ya, kita punya Tuhan, manusia itu tidak punya Tuhan rupanya. Kita sebenarnya bisa menyanyi, kita bisa berkicau, dalam keadaan pun juga kita berkicau, kita penyanyi, tapi lihat itu manusia. Kena sakit panu saja sudah bingung, tidak bisa tidur. Kukulnya kumat, sudah bingung. Gelisah, tidak bisa tidur, saudara. Saudara, jangan kalah sama burung. Amin. Haleluya. Saudara, menyanyilah. Itu ciri orang yang dikendalikan Roh Kudus. Saudara ingat kesaksian dari Bapak Pendeta Hadi, Bapak Hadi Batam, saudara. Ketika dia mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Ya. Istrinya dikasih nasihat, tidak mempan. Suaminya dikasih nasihat, tidak mempan. Tarung, ya, dipertemukan saudara. Tetap saling menyalahkan. Ya, saudara, akhirnya Pak Hadi ini, ayo saudara kita tenang sebentar ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Haleluya, 12 kali saudara. Oh mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Sederhana saudara. Tahu-tahu saudara itu suami istri mengeluarkan air mata saudara. Ya. Akhirnya mereka berpelukan satu dengan yang lain. Oh puji nama Tuhan saudara. Hanya dengan nyanyian, pujian. Pujian musik dari hati saudara. Ya satu nyanyian baru yang keluar dari hati. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, itu ciri yang pertama saudara. Suka menyanyi dan memuji Tuhan. Yang kedua, ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini ciri yang lain orang yang dikendalikan Roh Kudus, saudara. Suka mengucap syukur dalam segala keadaan. Ucapkanlah syukur seburuk apapun juga keadaan kita. Ucapkanlah syukur karena kita yakin Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Saudara, ya, seringkali orang hanya bisa mengucap syukur ketika berkat datang, saudara. Ya, tapi ketahuilah saudara, yang betul adalah karena kita mengucap syukur berkat Tuhan datang. Amin. Kalau kita bersungguh-sungguh, berkatnya lari. Ya, haleluya. Ya, saudara, ucapkan syukur dalam segala perkara. Ya, sekalipun istri cerewet,
ucapkanlah syukur. Sekalipun suami pelit, ucapkanlah syukur. Amin. Haleluya. Saudara, ya, bukan karena bahagia kita mengucap syukur, tapi karena kita mengucap syukur, kita jadi bahagia. Bukan karena suatu pekerjaan menyenangkan kita mengucap syukur, tapi karena kita mengucap syukur, segala pekerjaan jadi menyenangkan. Amin. Haleluya. Ya. Bukan karena keluarga harmonis dan tidak berkekurangan kita mengucap syukur, tapi sebaliknya karena kita mengucap syukur, saudara, keluarga kita jadi harmonis dan bahagia. Haleluya. Seburuk apapun juga, saudara, sejelek apapun juga keadaan kita, ucapkanlah syukur. Haleluya. Haleluya. Ya. Meskipun mungkin di kantor seorang laki-laki gagah perkasa seperti singa dari Yehuda. Tapi di rumah tangga keok sama singa betina, saudara. Tetaplah mengucap syukur. Amin. Ya tentu saja kalah, saudara. Kalah cantik ya maksud saya ya. Haleluya. Ya, tetap mengucap syukur segala perkara, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara, ciri orang yang dipimpin roh, saudara. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan hati satu terhadap yang lain. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Ini satu rahasia supaya rumah tangga jadi kokoh. Merendahkan hati satu sama lain. Jangan satu merasa lebih berkuasa dari yang lain, satu lebih hebat, satu lebih pintar dari yang lain. Ya, banyak kali suami memakai ayat 22. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seringkali suami-suami memakai ayat ini sebagai senjata terhadap istrinya, saudara. Ya, kalau istrinya mulai macam-macam, baca Efesus 5 ayat 22. Istri harus tunduk pada suami. Wah, saudara. Ya, jadi pakai ayat ini sebagai senjata untuk istrinya. Ya, senjata pamungkas, saudara. Tapi dia lupa. Ayat 22 didahului ayat 21. Rendahkanlah dirimu satu terhadap yang lain. Saling menundukkan diri. Saudara, mengapa keluarga pecah? Karena saling merasa dirinya lebih benar, lebih pintar. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kamu dapat aku ini anugerah, aku dapat kamu musibah. Wah, ini bikin keluarga berantakan, saudara. Ya, karena merasa lebih baik, ya, lebih benar, lebih pintar, dan lain sebagainya. Ya, mungkin memang istri lebih pintar dari suami. Ya, mungkin dia lulusan fakultas, suaminya cuma mikultas. Ya, tapi bagaimanapun juga suami tetap kepala rumah tangga. Ya, saudara, istri harus tunduk pada suaminya. Ya, kalau orang merasa lebih hebat dari pasangannya, saudara, pasti geger, ya, pasti ramai. Coba belajar merendahkan hati. Bisa menghargai satu dengan yang lain. Mengucap syukur. Saudara, untuk perkara-perkara yang kecil. Apa salahnya kalau satu hari istrinya masakannya enak, lezat. Cobalah berikan pujian. Waduh, masakan ibu hari ini luar biasa. Ya, tidak kalah dengan restoran. Ya, Pak, enak tenan. Saudara, ya, saudara ucapan syukur, memang itu hal yang kecil. Saudara, ingat makanan itu tidak muncul dengan sendirinya, pasti ada yang membuat. Ya, ucapan syukur, menghargai, berterima kasih, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, juga terhadap anak-anak, saudara, kita harus memberikan pujian. Ya, kalau mereka membuat satu prestasi sekecil apapun juga berikan pujian. Jangan cuma kalau keliru
dimarahi, ditekan. Ya. Tapi kalau berbuat sesuatu yang baik tidak pernah dipuji, saudara. Wah, ini namanya tidak adil. Ya, tidak adil, saudara. Ya. Anak itu jadi minder nantinya. Ya, cuma tahu dimarahi saja, disalahkan terus. Tapi kalau berbuat sesuatu yang baik tidak pernah dipuji, saudara. Ya, tentu ini tidak adil. Ya, tapi sebaliknya juga jangan dipuji terus. Ya, semua keturutannya dituruti terus. Tidak pernah dimarahi. Ya, anak memang perlu dikasih, tapi juga perlu disiplin, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Ya, berikan waktu untuk anak, saudara. Juga berikan telinga untuk anak kita. Ya, jangan lupa. Ya, saudara, selain berikan waktu, berikan telinga. Ya, saudara, bersyukurlah kalau kita punya anak mau cerita apa adanya, mau menceritakan keadaannya dengan jujur kepada kita, saudara. Seringkali orang tua ini, saudara, kalau anaknya mau ngomong sesuatu, udah, tidak usah banyak ngomong, bapak repot, nah, saudara, ibu repot, saudara, itu anak tertekan, saudara, kasihan ya. Lain kali dia tidak akan ngomong lagi, saudara. Ya. Anak itu akan stres, saudara, dengarkan mereka, berikan waktu, berikan telinga untuk anak-anak kita, saudara. Itu salah satu bukti dari kasih kita kepada mereka. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Itulah orang yang dikendalikan Roh Kudus. Oh, haleluya. Saudara, kita perlu bersandar kepada Roh Tuhan. Ya, kita perlu anugerah Tuhan di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita kokoh, saudara. Kita perlu pimpinan Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin, saudara, untuk kita bisa mempunyai keluarga yang kokoh. Tapi saudara, semuanya hanya bisa hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Amin. Saudara, haleluya. Kadang-kadang dalam Alkitab ini saya melihat satu hal-hal yang aneh, saudara. Ya. Saya baca dalam cerita Raja Yehuda yang namanya Raja Ahaz. Itu raja yang jahat, saudara. Ya, melawan Tuhan. Ya, menyembah berhala. Ya, pokoknya jahat, saudara. Tapi anehnya anaknya Hizkia justru orang yang baik, saudara. Takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi anehnya anaknya Hizkia yang namanya Manase, jahatnya bukan main, saudara. Aneh, saudara, ya. Aneh. Apa Hizkia kurang memperhatikan anaknya? Saudara, ya. Saudara, tapi semuanya, saudara, mungkin sudah perhatikan. Tapi Manase yang memang jahat, saudara. Sebab itu kita butuh anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, saya ingin saudara mengakhiri khotbah Tuhan, khotbah malam hari ini, saudara, dengan 7 kata-kata mutiara, ya. 7 kata-kata mutiara yang perlu seringkali diucapkan antara suami dan istri. 7 magic words. Yang pertama, I love you. Aku cinta kamu. Jangan cuma pada waktu pacaran, saudara. Ya, sesudah rumah tangga. Sering-seringlah suami dan istri saling mengucapkan I love you. Wo aeni. Aku tresno sampean. Puji Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Ya, mungkin memang untuk kita ini sulit, saudara, ya, bukan budaya. Ini budayanya orang barat, saudara. Tapi coba kita belajar, ya. Apa salahnya, ya? Hal yang baik kita belajar. Yang kedua, thank you. Jangan lupa ucapkan terima kasih, saudara. Ya, seringkali suami dan istri ini, wah ya sudah kewajibannya, enggak usah terima kasih. Ya, jangan, saudara. Ya, ucapkan terima kasih. Haleluya. Yang kedua, yang tiga, I'm sorry, maafkan aku. Kalau salah, jangan gengsi, ya minta maaf. Haleluya. Yang keempat,
I'll pray for you. Aku mendoakan kamu. Aku selalu berdoa untuk kamu. Yang kelima, I'll help you. Aku selalu siap menolong kamu. Haleluya. Yang keenam, I long for you. Aku merindukanmu. Aku senantiasa merindukanmu. Dan yang ketujuh, saudara, you are beautiful. You are handsome. You are charming. Engkau cantik. Engkau gagah. Masa kita kalah sama Kidung Agung, saudara? Saudara baca di Kidung Agung, ya, mempelai wanita dan mempelai pria saling memuji. Amin. Katakan ini, saudara. Ya, praktekkan ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, saya percaya keluarga kita akan jadi kokoh. Ya, ada satu orang yang masuk buku Guinness of Record, saudara. Sebab dia telah berhasil berkeluarga lebih dari 80 tahun. Ya, lebih dari 80 tahun, nah itu sudah kawin apa lagi? Bukan kawin emas lagi, ya. Kawin intan, kawin berlian. Ya. Lebih dari 80 tahun. Artinya umurnya mungkin sudah 100 tahun lebih, saudara. Ya, ketika ditanya apa rahasianya, ya, kamu bisa rukun sampai usia sekian. Ya, mereka berkata, perkawinan bukanlah pertandingan, tapi saling melengkapi dan tiap hari kami saling mendoakan. Haleluya. Saudara, kita harus sadar, orang menikah, orang berkeluarga itu bersanding, bukan bertanding. Amin. Orang berkeluarga bukan berduel, tapi berduet. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Dan yang terakhir, saudara, ya, saya ingin mengajak saudara membaca satu puisi. Kita baca bersama-sama, puisi cinta. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ya, puisi cinta. 2, 3. Bukan titik yang membuat tinta. Suwene rek. Tapi tinta yang membuat titik. Ya, terus. Bukan cantik yang membuat cinta. Ayo ngomong dong. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Amin. Kalau cantik membuat cinta, nanti sudah umur tua, kan sudah keriput, peyot semuanya, sudah tidak cinta lagi, betul enggak? Ya. Tapi karena cinta, meskipun melorot semuanya, tetap cantik, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akhiri, saudara, apa hasilnya suatu keluarga yang kokoh, saudara? Apa hasilnya keluarga yang kokoh? Kita baca Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mazmur 112 ayat 1 dan 2, ya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ini hasilnya orang yang keluarganya kokoh. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Puji nama Tuhan. Saudara ingin memiliki anak cucu yang perkasa? Amin. Itulah warisan kita yang sejati. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara usahakan keluarga kita kokoh. Keluarga kita rukun. Dan kalau keluarga kita rukun, berkat Tuhan pasti turun. Ya. Sesuai dengan Mazmur 133 ayat 1-3. Ya. Alangkah indahnya dan baiknya jikalau saudara-saudara duduk rukun bersama, maka saudara seperti minyak dari kepala Harun meleleh ke janggut dan kejubannya turun, itu menandakan berkat secara rohani, urapan dari Tuhan mengalir, saudara, dari atas ke bawah, seperti bukit dari bukit Hermon menuju Sion,
kesana Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Berkat secara jasmani akan mengalir. Haleluya. Saudara, sebab itu saudara, marilah kita mempertahankan keluarga kita, keluarga yang kokoh. Kita akan mengalami saudara, berkat Tuhan turun. Kita melihat anak cucu kita menjadi anak yang cucu yang perkasa di bumi ini. Puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak saudara menyanyi satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Ya, kita minta supaya Roh Kudus campur tangan di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya. Tanpa Dia, saudara, kita akan gagal. Haleluya. Saya minta tolong saudara, ada seorang saudara bisa membantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Ya, saya kurang menguasai. Ya, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami. Selanjutnya mimbar saya serahkan pada Bapak Gembala. Saudara, yang perlu sebelum kita pulang, apa yang salah diperbaiki. Mungkin bapak-bapak ada salah, perbaiki. Jangan cuma lihat salah. Ibu-ibu kalau ada salah, perbaiki.
Saudaraku, kalau kita dengar firman tidak diperbaiki, sia-sia ya. Mungkin tadi ada bapak-bapak yang kaku, saudaraku. Mungkin ada ibu-ibu yang tidak bisa menghargai suami. Jadi kalau lihat suami itu sudah kecewa, itu dosa ya. Coba hargai. Biarpun mungkin istri gajinya lebih banyak, saudaraku, dia kepala. Belajar menyangkal diri. Saya kagum akan satu gambar, saudaraku, itu di tengah kota Jakarta ada burung dara itu dilempar ya, dibuang. Itu kira-kira 3-4 kilo. Lalu satunya itu dia bawa istrinya, betinanya. Jadi betinanya dipegang kakinya, jadi kepak-kelepak begitu. Itu burung dara jantan itu terbang, terus muter 3 kilo katanya, mungkin lebih. Saudaraku, yang punya ini bawa betinanya. Dia coba bawa begini. Saudara, itu 3 kilo jauh dan dari tinggi. Kalau burung Raja Wali matanya tajam. Tapi dia terus tunggu. Ada banyak burung, mungkin juga ada burung dara, tapi dia terus tangannya dia keluarkan. Lewat berapa waktu, itu jantannya putar-putar. Dia lihat, tahu-tahu dia lihat. Lah itu istriku, langsung dia turun, seret, seperti menyambar. Saudaraku, tahu-tahu dia datang, bluk. Lalu yang punya dia pegang. Saudaraku, enggak lari burungnya, lalu dia pegang 2. Saya lihat itu, saya sampai heran. Tuhan itu bikin burung dara kok lebih baik dari manusia saya kira. Tapi burung dara itu robot. Mati, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Saudaraku, apa kita punya cinta seperti itu? Matanya burung dara kalah sama burung Raja Wali. Tapi dari tinggi, dari jauh, dia bisa lihat. Loh itu istriku. Langsung dia sambar. Saudaraku, dia tidak lihat burung-burung dara lain. Waktu saya baca itu bukan main. Saudaraku, suami-suami mungkin lihat banyak perempuan di kantor. Oke, ya sebagai teman sekerja. Saudaraku, tapi matanya terus lihat istrinya. Saudaraku, juga istri lihat suami. Ya. Jangan lihat yang lain. Nanti kasihnya bocor. Itu orang dunia, mata duitan, tidak bisa menyangkal diri. Ada istrinya dokter. Duitnya sudah banyak, saudaraku. Lihat ada orang raja minyak, kagum-kagum, terus putus, terus pindah. Dia mesti lihat burung dara itu, saudara. Saya sampai kagum, dari tinggi burung dara itu datang, dia lihat itu betinanya keplek, langsung dia begitu senang, dia datang. Lalu dipegang oleh pemiliknya. Dan mereka itu senang. Saudaraku, pelihara kasih. Ya. Jangan tertipu oleh yang lain. Mungkin ada perempuan lain cantik. Tapi saudaraku, itu bukan punyamu, kata Tuhan. Saudaraku, cintalah. Saya lihat kalau suami cinta istri, istrinya tambah tua, tambah manis, saudaraku.
Kalau saya lihat ada istri tambah lemah, wah, jangan-jangan suaminya itu tidak cinta. Mungkin dimarahi terus, mungkin dikata-katai terus. Kalau salah, dua-dua bisa salah. Mana ada orang belum ada sempurna, saudaraku. Tapi belajar, suami istri yang manis. Jangan ada dosa, jangan mata duitan, jangan ada pikiran jina, menyangkal diri. Ingat sorga. Dan nanti suami istri itu jadi manis, bisa membelai. Saudaraku, belajar menyenangkan istri, belajar menyenangkan suami. Siapa di sini tidak mau kora-kora? Angkat tangan. Saudaraku, kalau perlu kita kora-kora. Saudaraku, kalau ada tenaga cukup ya sudah. Tapi kalau perlu, kita biarpun yang bilang bapak cari duit istri di rumah, saudaraku, itu tidak tertulis di dalam Alkitab, saudaraku. Bisa saja. Yang penting ada cinta. Haleluya. Kalau ada cinta, saudaraku, baik kora-kora, baik cuci-cuci, berusaha menyenangkan istri, berusaha menyenangkan suami. Suami istri kalau sudah rukun, anak keberkatan. Kalau suami istri geger terus, anak masuk neraka. Juga perlu kasih waktu buat anak. Minta hikmat. Kalau saya dengar ada sesuatu yang tidak baik, saudaraku, anak atau cucu, saya sembahyang. Saudaraku, kadang-kadang buat jawab pertanyaan anak atau cucu, sembahyang minta hikmat. Saudaraku, minta hikmat. Saudara, saya lihat banyak orang pinter-pinter. Kadang-kadang saya minder, tapi saya minta hikmat Tuhan. Baru saya jawab, Tuhan kasih hikmat. Karena itu sembahyang, berjalan dalam roh. Kasih waktu buat anak-anak. Saudaraku, ampuni. Saudara, ada banyak yang sudah diceritakan, saya tidak mengulangi. Tapi yang salah, perbaiki. Yang salah, berhentilah. Jangan saudaraku, istri lihat suami, aduh, itu dosa. Saudaraku, kalau sudah kagum sama laki lain, mengecilkan suami sendiri, itu dosa. Itu kepalamu. Saudaraku, Tuhan bilang, kepala suami. Suami terus lihat yang lain, terus mau deket-deket, itu dosa. Karena itu rumah tangga jadi pahit. Tapi kalau ada kasih, bisa ingin saudaraku menyenangkan yang lain. Ada satu suami, kalau dia ada makanan itu, dia bagi dua. Saudaraku, tapi dia lihat, ini kalau makanan ini istrinya senang, dia ambil 1/3, 2/3 itu dipepet di pinggir, jadi kelihatannya separuh. Dia cuma makan 1/3, lalu dia kasih ke istrinya, ini bagianmu katanya. Tak ngerti istrinya, tapi dia makan lebih kenyang. Sekali-sekali ketemon, saudaraku. Loh, ini kok banyak? Dia diam saja. Saudaraku, jangan ada suami, ada ikan enak, dimakani semua, tinggal duri-durinya sama pinggirnya. Dia bilang, kamu lebih pinter katanya. Biasanya kalau makan kepala jadi cantik katanya. Jadi kepalanya ada dimakan, istrinya suruh makan. Saudaraku, pelan-pelan itu membuat rengat. Saudaraku, istri yang tidak mau menyangkal diri jadi kecewa. Tapi istri yang pintar bilang, enggak apa-apa. Mencintai musuh bisa, apalagi suami. Cintai dulu. Tanam cinta, nanti tumbuh.
Juga anak-anak. Kenapa anak-anak cinta kita? Kita tanam terus cinta. Harus mau menyangkal diri. Saya tidak teruskan, tapi sebelum pulang, siapa yang salah perbaiki. Perbaiki. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama suami atau istri. Tuhan lihat, Tuhan merekam isi hati dan pikiran. Jangan kagum perempuan lain. Saya kagum itu burung dara. Waduh, saudaraku, kagumlah istrimu. Buang semua yang lain. Percuma. Lihat cuma cantik. Bintang film ganteng, cantik. Lewat 3 bulan cerai. Tapi kalau disucikan, ada Kristus, buang semua dosa, mau menyangkal diri, mau dipimpin Roh, manis, manis, ya. Kalau ada salah dibuang. Mari kita bangkit berdiri. Shikira lama 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 sikara bala, kira lama 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 sikara bala. Haleluya, haleluya. Jangan pikir yang lain, pikir salahnya. Masing-masing lihat salahnya. Yang gampang-gampang ngata-ngatai, bertobatlah. Yang keras kepala, bertobatlah. Baik suami istri dan terhadap anak. Belajar yang betul. Juga anak-anak terhadap orang tua. Kasih. Mungkin orang tuamu pegel atau apa. Ampuni. Engkau diampuni sudah terlalu banyak. Kalau engkau mengampuni orang tuamu cuma beberapa kali. Bersihkan. Sebelum kita pulang. Biar kita disucikan. Supaya Tuhan jadikan baru. Haleluya. Haleluya. Musik nyanyi-nyanyian tadi 1 kali. Dan kita periksa diri. Haleluya. Sikara mata kalaba. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia bicara. Dia bicara. Bersihkanlah hati ini. Kira lawa 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 lawa. Silahkan nyanyi 1 kali. Jemaat sembahyang. Shikira lawa 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 lawa. Jamah Tuhan. Jamah Roh Kudus. Ampuni Tuhan. Sucikan Tuhan. Mungkin salah ini sudah 20 tahun. Mungkin salah ini sudah 15 tahun. Sekarang bersih dalam nama Yesus. Bertobatlah. Bertobatlah. Shikira lawa lawa. Kasihi istrimu, kasihi suamimu, dan bersama-sama beri waktu buat anak-anakmu. Shikira lawa 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 lawa. Shikira lawa 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 lawa. Tuhan, jamah setiap rumah tangga. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Haleluya. Sikira lawa 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 saka. Kira lawa 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 sikara mataka lawa saka. Haleluya. Haleluya. Kira lawa lawa tikira lawa 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 saka. Sikira lawa 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 saka ya lawa. Jamah Tuhan. Haleluya. Yang salah mengaku, bertobat. Jangan biarkan setan bercokol di dalam hati. Buang, usir dalam nama Yesus. Mau menyangkal diri, mau mengampuni. Shikira lawa lawa. Bertobat, disucikan. Shikira lawa lawa lawa. Shikira lawa lawa. Musik pelan-pelan. Saudara, jangan keras hati.
Jangan keras hati. Bereskan, minta ampun. Nikah dan keluarga yang bermasalah, bereskan sekarang. Shikira laba 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 labas. Shikira laba 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 sikalaba. Siapa yang ingin rumah tangganya makin manis, berubah makin indah, dan mau meninggalkan salahnya, biar dia angkat tangannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan jamah makin manis, makin indah, dan dibersihkan dari setan-setan yang bekerja, dosa-dosa yang bekerja. Kuasa darah Yesus akan melepaskan dari segala dosa dan ikatannya. Angkat tanganmu yang ingin rumah tangganya makin indah. Shikira laba 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 sikaraba. Tidak sia-sia Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang bagus, apa yang menyenangkan hatimu dan hati suami istri, biar kami boleh mengerjakannya. Bukan apa yang menyakiti hati, tapi yang menolong, melengkapi satu sama lain. Jamah Tuhan, sikarabalaba. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Biar Roh Kudus urapan-Mu turun. Biar kasih-Mu mengisi. Ampuni kesalahan-kesalahannya. Ampuni Tuhan. Mata yang salah lihat. Hati yang ada dosa. Yang cuma lihat duit. Yang cuma lihat perupa dari luar. Yang cuma mau menuruti nafsunya. Ampuni Tuhan, kami yakin Engkau bukan cuma mengampuni, Engkau melepaskan dari segala ikatan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjamah anak-anaknya. Shikarabalabal. Engkau tambahi hikmat, Engkau tambahi kuasa, Engkau tambahi kasih-Mu, supaya kasih-Mu tumbuh. Roh Kudus tolong, biar firman-Mu Tuhan mengisi kami, biar kuasa-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu, supaya kasih dalam keluarga boleh tumbuh, dari anak pada orang tua pada anak, suami istri. Shikira laba 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 sikara bataka laba saka. Kira laba 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 saka. Sikira laba 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 sikara bataka laba saka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biar nikah keluarga kami boleh makin indah, makin manis. Kasih-Mu, pengampunan Tuhan, dan hidup dalam kesucian boleh memenuhi rumah tangga tiap anak-anak-Mu. Dan suami istri bukan lagi dua orang, tapi satu daging, kepala dan tubuh. Dan dengan Tuhan jadi tali yang tiga, tidak bisa putus. Segala macam pencobaan, gangguan, tipu daya setan dihancurkan, tidak akan bisa putus. Tuhan yang tolong. Makasih Tuhan, Engkau yang menjamah. Pulang, biar segala kesalahan ditinggal. Pulang dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kira laba 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 sikalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, biar Tuhan berkati suami istri dan anak-anak mantu dan cucu. Berkati semuanya Tuhan. Biar kuasa-Mu, kasih-Mu, hikmat-Mu, kebenaran-Mu mengalir dalam mereka. Dan Tuhan pakai hidupnya makin berkenan. Juga dalam pelayanannya di luar kota. Dalam apa saja yang diperbuat. Makasih Tuhan. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan,
kami yakin Tuhan Engkau juga memberkati istimewa nikah dan rumah tangganya. Kami yakin juga penghasilan, juga kesehatan, juga semua yang lain. Fasilitas Tuhan bisa mencukupi sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Berkati semua. Dan kami semua yang sudah hadir, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Bapa yang mengasihi kami sudah memberkati. Jamahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu mengisi umat-Mu. Kami pulang dengan Engkau. Rumah tangga makin indah, makin manis, makin memperkenankan Tuhan. Kiranya berkat dan kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang memberi kekuatan, kasih, pimpinan, sejahtera, kuasa, karunia-karunia dan buah roh, kesukaan dan pimpinan Roh Kudus, hikmatnya menyertai saudara semua sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai menantu, mertua, cucu, dan seluruh isi rumah dengan hadirat Tuhan dalam kasih dan kesuciannya hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makasih Tuhan, semua yang percaya bisa berubah, bisa jadi lebih baik dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapa, terima